semuanya, selamat pagi. Bertemu lagi dengan Kakak Fikaris. Nah, hari ini hari apa? Hari Minggu. Nah, setiap hari Minggu kita ngapain sih? Kita mengadakan sekolah Minggu. Nah, sebelum kita masuk ke dalam kebaktian, ada hal yang harus diperhatikan dan dipersiapkan. Yang pertama, adik-adik harus mandi rapi, pakai baju cantik, pakai bedak, rambutnya dirapikan. Nah, yang kedua adalah harus sediakan Alkitab, alat tulis, uang persembahannya. Apa yang sudah dipersiapkan itu akan menjadi bekal kita untuk melakukan kebaktian. Nah, adik-adik, hari ini kita merasakan hal yang luar biasa dari Tuhan. Selain Tuhan memberkati kita pada pagi hari ini, membangunkan kita dari tidur kita, ternyata Tuhan benar-benar memberikan hidup kepada kita. Nah, pada pagi hari ini kita mau menyembah Tuhan dengan kita bernyanyi lagu Selamat Pagi Bapa. Semua tepuk tangannya, wajahnya senyum. Semoga hari ini kita mendapatkan hari yang bahagia. Kita bernyanyi. Selamat pagi Bapa, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami semuanya. Matahari bersinar, burung-burung pun bernyanyi. Bersama tambah-tambah indahnya. Sekali lagi. Selamat pagi Bapa, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami semuanya. Matahari bersinar, burung-burung pun bernyanyi. Bertambah-tambah indahnya. Ya, Tuhan Yesus itu sungguh luar biasa. Kenapa? Pagi hari ini kita sudah diberkati. Ternyata bukan cuma kita, tapi kita semua. Kita semua diberkati oleh Tuhan, mama bapak kita, kakak abang kita, kakak adik kita, dan semuanya. Seluruh keluarga kita. Sehingga hari ini, pagi hari ini setelah kita memuji Tuhan, kita mengucapkan selamat pagi kepada Tuhan, kita mau mengangkat satu pujian kita lagi, yaitu Yesus sayang semua. Kita nyanyikan bersama-sama. Tepuk tangannya, kita harus semangat pagi hari ini. Semoga Tuhan terus memberkati kita. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang aku dan kamu, sayang semua. Sekali lagi. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan sayang semua. Iya, Tuhan Yesus itu sungguh-sungguh menyayangi kita. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Nah, sebelum kita masuk ke dalam kebaktian kita, ada baiknya kita berdoa dulu, mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini Tuhan sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus masih menyapa kami, masih membangunkan kami untuk kami dapat melakukan kebaktian sekolah minggu kami. Tuhan,
Walaupun kami di rumah saja, tapi kami tetap semangat. Berkati kami Tuhan, pikiran kami, hati kami, untuk tetap tertuju kepadamu. Ini kami Tuhan, kami berdoa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik, hari ini adalah hari yang sangat spesial. Kenapa? Karena hari ini, siapa sih yang berulang tahun? Coba, siapa yang berulang tahun? Bapak kita semuanya, Mambresu GBKP. Hari ini mereka berulang tahun. Nah, untuk itu kita mau mencontoh dari salah seorang tokoh bagaimana seorang bapak mendidik anak-anaknya, yaitu Bapak Abraham. Nah, bagaimana Bapak Abraham memberkati semuanya, mendidik anaknya, mengajak anaknya melakukan yang baik di hadapan Tuhan. Untuk itu kita mau bernyanyi lagu Bapak Abraham. Kita bernyanyi bersama-sama. Bagaimana Bapak Abraham memberkati anak-anaknya, mendidik anak-anaknya, kita mau dikuatkan melalui firman Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan dikuatkan oleh firman Tuhan yang akan disampaikan oleh pembawa firman pada pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau tahu bagaimana sayangnya Tuhan, bagaimana sayangnya Bapa kita kepada kita. Untuk itu, mari kita bernyanyi seperti Bapa sayang anaknya. Kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan pada hari ini dapat menguatkan kita dan mengajari kita. Sungguh besar
saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh guru kita. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan, buat kami semua anak-anak Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh kakak guru kami. Kiranya Tuhan, kami dapat mengerti kebenaran firman Tuhan, sehingga kami pun bisa melakukannya dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus saja kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, yang menjadi bahan kita pada minggu hari ini diambil dari kitab Amsal. Yuk, sama-sama buka Alkitabnya. Kitab Amsal itu ada di Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru? Iya, di Perjanjian Lama. Amsal 4 ayat 1 sampai 4. Semua sudah ketemu ayatnya? Ya, kakak baca dari sini, kalian baca dari rumah ya. Nasihat untuk mencari hikmat. Dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu, janganlah meninggalkan petunjukku. Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak, lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarkanlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Nah, demikian ayat kita untuk minggu hari ini. Adik-adik, tema kita hari ini adalah mendengarkan ajaran ayah. Wah, ayah itu sama dengan bapak, ada juga yang panggil papa, ya kan? Nah, itu sama ya. Nah, mendengarkan ajaran ayah. Tadi Vikaris sudah bilang bahwa hari ini adalah hari yang istimewa atau hari yang spesial. Apa hari spesialnya? Karena pada hari ini bapak kita Mambre merayakan ulang tahun. Ulang tahun yang keberapa ya? Ulang tahun yang ke-26 tahun. Mambre itu siapa? Masih ada yang belum tahu Mambre itu sebutan untuk apa? Iya, Mambre itu adalah persekutuan untuk kaum bapa. Ya, bapak kita itu kategorinya di gereja kita ini namanya Mambre. Kalau kita KKR. Nah, seperti itu. Nah, hari ini mereka ulang tahun yang ke-26 tahun. Nah, kakak mau menjelaskan tentang ada seorang sosok ayah yang menjadi idola. Dia adalah Raja Daud. Nah, anaknya bernama Salomo. Raja Daud semasa dia muda, dia adalah orang yang takut akan Tuhan. Dia selalu melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Nah, ketika dia memiliki anak, dia pun mengajarkan anaknya segala sesuatu yang telah didengarnya dari bapaknya. Dia mengajarkan anaknya untuk taat, untuk disiplin. Nah, akhirnya ketika Salomo sudah dewasa, karena dia sering mendapat pengajaran dari bapaknya, dia pun menjadi orang yang bijaksana. Ketika bapaknya sudah tua dan sudah waktunya untuk pensiun, kalau istilahnya sekarang ya, kalau sekarang orang yang bekerja sudah selesai namanya pensiun. Nah, sudah waktunya untuk meninggalkan tahtanya sebagai raja, maka Salomo lah yang diangkat menjadi raja. Ketika Salomo menjadi raja, dia pun menjadi raja yang bijaksana. Bahkan ketika Tuhan berkata kepada Salomo, Salomo, apa yang kau inginkan untuk kuberikan kepadamu? Salomo dia tidak minta harta, tidak.
Dia tidak minta pasukan yang banyak kalau nanti berperang, tidak. Dia tidak minta kekayaan, no. Tapi apa? Iya, dia minta kebijaksanaan yang berasal daripada Tuhan. Ya, kalau nanti kita baca Alkitab seterusnya, ada satu kisah yang sangat terkenal yang dilakukan oleh Salomo, yaitu ketika dia menyelesaikan sebuah masalah besar. Ya, jadi ringkas sedikit ceritanya, ada 2 orang ibu, masing-masing memiliki seorang anak bayi yang baru dilahirkan. Dan ibu ini tinggal di rumah yang sama. Kalau dulu belum ada lampu kayak sekarang. Jadi kalau dulu misalnya kalau gelap pakai pelita atau lampu teplok ya. Nah, tapi karena hari sudah gelap, lampunya pun padam, ternyata ada 1 orang anak yang mungkin terhimpit ibunya sehingga meninggal. Nah, waktu pagi-pagi kedua ibu ini berebut bahwa anak yang masih hidup itulah anak mereka. Mereka berebut, ini anakku, kata ibu yang satu, enggak, ini anakku. Sampai akhirnya dibawalah ke hadapan Raja Salomo. Apa yang dilakukan Raja Salomo? Karena Raja Salomo adalah orang yang berhikmat, orang yang takut akan Tuhan, sehingga dia pun meminta petunjuk Tuhan untuk menyelesaikan masalahnya. Akhirnya dia berhasil menemukan siapa ibu dari anak itu dan memberikan kepada ibunya untuk dirawat. Nah, itulah hikmat Raja Salomo. Kenapa Raja Salomo bisa berhikmat? Ternyata karena sejak masih kecilnya dia selalu mendengarkan ajaran baik, ajaran bapaknya tadi Raja Daud ya, dan juga ajaran dari Tuhan. Nah, adik-adik, demikian juga dengan kita. Kita pun harus mendengarkan apa ajaran yang diberikan oleh kedua orang tua kita. Ajaran dari bapak, ajaran dari mama, wajib kita dengarkan. Ya, misalnya mama atau bapak kita bilang, anakku ini sudah jam 10, sudah waktunya ikut ibadah. Nah, kita langsung bergegas, anakku udah siap PR Du, ayo kerjakan. Ya, kita pun langsung mau melakukannya. Anakku, apalagi untuk anak tanggung dan remaja nih, hati-hati kalau bergaul, harus pilih teman. Ya, mana yang baik itu yang kita jadikan teman kita. Ya, nah anak-anak pun harus melakukannya supaya kita pun bergaul dengan orang-orang yang baik. Demikian juga untuk adik-adik yang masih balita ya. Anakku, ayo habiskan makanan Du. Ya mau ya, jangan suka merengut. Nah, supaya orang tua kita, bapak kita tambah panjang umurnya, apa yang bisa kita lakukan? Kalau anak balita udah pandai nih ya, misalnya bapaknya baru pulang kerja, capek kan Pak, mari ku simpan sepatu Du di rak. Wah, pasti senang sekali bapak kita. Terus bisa juga, ku ambil teh Du ya Pak. Oh, kita ambil tehnya, kita kasih. Oh, pasti panjang umur bapak kita. Ya, anak tanggung dan remaja juga bisa. Capek kan Pak, mari Pak ku urut kam. Oh, pasti tambah panjang umur bapak kita. Oke anak-anak, mari kita lakukan. Dan apa yang bapak atau ibu kita nasihatkan kepada kita, mari kita melakukannya. Amin. Demikian firman Tuhan untuk hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan yang boleh kami bagikan kepada adik-adik sekolah minggu. Ajar kiranya Tuhan, kami semua bisa mendengarkan dan melakukan nasihat orang tua kami. Kami mau mendengarkan ajaran bapak kami, mama kami, sehingga kami pun semakin bijaksana. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, tadi kita sudah mendengarkan firman mengenai bagaimana kita harus menghormati ayah kita. Nah, kalau begitu setelah kita mendengarkan firman, kita mau bernyanyi dulu. Ku cinta keluarga Tuhan. Tepuk tangan ya.
firman, bernyanyi. Nah, sekarang kita mau dengarkan dulu lagu pujian dari anak KKR kita. Di dekatku, tanganmu pegang tanganku, tak takut jika harus lewati tempat gelap. Namamu sahabatku, doamu selalu sebelahku, setiap saat, setiap waktu, kau selalu ada bagiku. Sama papaku selamanya. Saat kau di dekatku, tanganmu pegang tanganku, tak takut jika harus lewati tempat gelap. Namaku sahabatku, doamu selalu sebabku, setiap saat, setiap waktu, kau selalu ada bagiku. Lagu ini ku nyanyikan bagimu, papaku, namamu. Oh Tuhan sayangi dan berimu jam agar ku dapat bermain bersama papaku selamanya. Nah, tadi kita sudah mendengarkan lagu puji-pujiannya ya dari anak KKR. Sekarang kita mau ayat hafalan. Ayat hafalannya tidak susah. Kita ambil dari Amsal 4 ayat 1. Berapa? Amsal 4 ayat 1. Bunyinya, dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Nggak panjang ya? Coba kita ulang sekali lagi. Kita sama-sama ya, yang di rumah pun sama-sama kita sebutkan. Kita ulang dari Amsal 4 ayat 1. Dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Ya, itu ya ayat hafalan kita. Nah, anak-anak semua pintar ya, sudah tahu dia menghafalnya. Nah, sekarang kita mau ke persembahan. Kita siapkan persembahan kita yang terbaik sama Tuhan. Kita mau bernyanyi si pepulung mempersembahan ta.
berdoa untuk persembahan kita. Mari kita lipat tangannya, kita berdoa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, kami anak-anak-Mu yang masih kecil sudah mengumpulkan persembahan kami. Engkau berkati persembahan kami ini Tuhan, supaya menjadi berkat, memuliakan nama-Mu. Engkau berkati juga orang tua kami Tuhan, Engkau tambahkan rezeki buat orang tua kami, Engkau tambahkan kesehatan buat orang tua kami Tuhan, supaya apa yang dia kerjakan Bapa berguna untuk kami anak-anaknya, untuk firman-Mu Tuhan, dan untuk semua orang banyak. Kami percaya Tuhan, Engkau tetap melindungi keluarga kami semuanya, dan kami doakan persembahan ini Bapa bisa berguna untuk memuliakan nama-Mu. Bapa, Engkau hapuskanlah dosa kami, supaya kami layak menerima berkat dari-Mu saja. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita masuk ke aktivitas. Aktivitasnya kita buat ada puisi. Puisinya nanti kita bisa lihat di layar ya. Puisinya kita lihat di layar. Puisinya mengenai ayah. Mengenai ayah ya. Nanti puisinya ini kita bacakan di depan ayah kita. Nah, kita bacakan di depan ayah kita. Lalu kita videokan, lalu dikirim ke kebaktian KAKR. Nah, judulnya ini, Ayah. Ayah, engkau pria kebanggaan hidupku. Kurindu berada di dekatmu. Mengingatmu hangat terasa hatiku. Memikirkanmu membangkitkan rasa banggaku akan hidup ini. Mengenang setiap tindak dan keputusan-keputusanmu membuatku tersanjung. Terima kasih atas teguran dan nasihat demi kebahagiaanku, atas amarah dan kemurkaan demi kebaikanku, demi kemajuanku. Terima kasih. Terima kasih buat semua yang tak akan pernah bisa aku balas. Terima kasih untuk segala pikiran yang tak mampu aku cerna. Engkau pahlawanku yang menggendong aku kecil. Engkau pahlawanku yang mengajar aku berjalan. Engkau pahlawanku yang mengajariku dengan hati-hati tentang kehidupanku. Engkau pahlawanku yang menyertaiku dengan seluruh doa-doamu. Aku mengasihimu, Ayah. Nah, itu ya, nanti kita bacakan di depan ayah kita. Dan bisa mama kita yang videokan, baru kita share ke kebaktian KKR. Itu yang nanti kita buat ya anak-anak. Oke. Sebelum kita menutup ibadah kita, mari sekali lagi kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal melalui putra-Mu, Yesus Kristus, terima kasih Tuhan. Tadi kami sudah mengikuti ibadah hari ini. Tuhan, kiranya Engkau yang memberikan kesehatan kepada kedua orang tua kami. Di tengah situasi pandemi ini Tuhan, kiranya orang tua kami tetap dalam Engkau lindungi, sehingga tetap dalam keadaan sehat dan tetap bisa bekerja Tuhan, sehingga dapat mencukupi segala kebutuhan kami, anak-anaknya. Begitu juga ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami semua, agar kami pun bisa menjadi anak-anak terang, anak-anak yang mau mendengarkan ajaran dan nasihat dari orang tua kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik.